Shalom saudara, luar biasa kasih anugerah Tuhan yang ajaib yang selalu menyertai hidup kita. Dan saya berharap saudara dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, anugerah Tuhan melimpah dalam saudara, tetap maju bersama Tuhan. Don't say never, aku nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Jangan berkata kita nggak mampu, kita nggak bisa. Kita tetap bisa berkata aku mampu, aku bisa. Jangan berkata selalu dengan pandangan negatif, tapi ucapkanlah selalu dengan pandangan yang positif. Amin saudara, supaya kita mengerti siapakah diri kita sesungguhnya. Nah, hari ini hari special edition saudara, dan karena kami harus terbang kembali ke LA, dan jadi ini special edition, dan saya hanya share firman Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan sungguh-sungguh memberkati hidup saudara, memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita akan nyanyi satu lagu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Urata shandaya lama sina makaruta suna, kami agungkan Engkau. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shekenu, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Engkau Allah yang kuat, besar dahsyat mulia, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup manusia, di dalam hidup kami, di dalam hidupku ya Tuhan. Engkau telah menyembuhkanku, melawat, menjamah, memberkati kami semua dengan kasih karuniamu. Laut terperokok belah menjadi dua, seluruh pasukan Mesir mati terendam di laut terperau. Karena kemakuasaanmu bangsa Israel kau pimpin 40 tahun di padang gurun, baju tak robek, kaki tak bengkak, sandal tak hancur. Bahkan kau memelihara bangsa Israel Tuhan. Dia minta di padang gurun, dia minta roti diberikan mana langsung dari surga. Dia minta air dipukul Musa batu, keluar air di padang gurun. Minta daging, didatangkan angin barat membawa burung puyuh. Perterbangan berjatuhan di kemah orang Israel, dan Tuhan pelihara dalam 1 bulan dari padang gurun dengan jumlah 600.000. Sungguh luar biasa pekerjaanmu dahsyat. 10 tulah di Mesir, tongkat jadi ular, air jadi darah. Oh, nyamuk di seluruh negeri orang Mesir, kata di rumah orang Mesir, dan penyakit sampah membunuh orang Mesir, pilalang pikat membunuh seluruh tanaman orang Mesir. Bahkan hujan es terjadi di tanah Mesir, bahkan gelap 3 hari 3 malam, dan anak sulung orang Mesir mati. Tanaman anak
orang sulung mati, dan binatang Mesir yang sulung mati, dan bahkan anak Firaun yang sulung juga mati. Sungguh itu hebat, dahsyat, membuktikan Kau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang layak dipuji, dipuja, disembah Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau agung, Engkau kudus, Engkau suci. Era baratase, glory bagi namamu Tuhan. Kekal selama-lamanya, Kau tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Kau tak pernah berubah, oh Yesus Kristus Tuhan. Kau layak dipuja, dipuji, yang layak terima hormat kuasa. Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu, terima kasih untuk lawatan jamahan-Mu. Biarlah hari ini hari kemenangan buat kami, hari ini hari kekuatan buat kami, hari ini hari pembebasan buat kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami. Di share firman-Mu ini supaya kami menjadi kuat, supaya kami menjadi kokoh, supaya kami ini menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa diandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang menyaksikan, diberkatilah orang yang mengikuti family devotion, diberkatilah orang yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, beban berikan jalan keluar, apapun penyakitnya, cancer, tumor, liver, allergy, eczema, arthritis, demi nama Tuhan, leukemia, darah tinggi, kolesterol, apapun penyakit mereka disembuhkan Tuhan saat ini. Demi nama Yesus, dan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan dengan kuasa firman-Mu, supaya kami semakin kuat kokoh bersama firman-Mu, dan firman-Mu sungguh hidup, Allah yang kami sembah bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Saudara, hari ini terus kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya menjadi kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin kita tidak terombang-ambing dengan situasi kondisi zaman yang sekarang ini. Nah, maka dari itu saya berharap dengan saudara, yuk kita saling menguatkan, dan jangan pernah kita saling melemahkan saudara, ya. Jika orang yang terbeban, ayo kita ajak dia naik lagi. Jika mereka punya masalah, dorong dengan perkataan-perkataan yang positif, khususnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita. Sebab kebenaran-kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang akan menangkap kita dalam keadaan yang terpuruk, supaya kita bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi, lawatan jamahan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan untuk menguasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kita, supaya kita bisa melihat hidup kita lurus, hidup kita tidak ke kanan atau ke kiri. Kita mempunyai prinsip berdiri di atas kebenaran sampai akhir hayat hidup kita, sampai mahkota itu kita dapatkan. Jangan menyimpang ke kanan kiri, jangan kompromi dengan dosa. Kita harus berkata tidak dengan dosa, dan kita harus berkata ya dengan kebenaran, supaya kita punya iman hidup, doa kita punya api yang membara, dan lawatan Tuhan menguasai, kebenaran firman Tuhan menguasai seluruh roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kita, supaya kita bisa melihat betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita siap menghadap tahta pengadilan Tuhan. Amin saudara. Maka dari itu, ayo maju terus saudara, biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidup kita. Nah, hari ini kita belajar untuk tentang berkata jangan pernah give up. Kenapa sih kita tidak boleh give up, gitu ya saudara ya? Kenapa sih kita tidak boleh ngomong-ngomong yang negatif, ya? Dan kita selalu berkatakan karena kita manusia, karena kita masih darah dan daging. Saya mengatakan itu ada suatu alasan di dalam kehidupan kita untuk membenarkan diri kita. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya kita itu realize bahwa di kerajaan surga tidak ada kata alasan. Di surga itu adalah Tuhan melihatkan semua kejadian hidup kita, dan disitulah vonis dijatuhkan. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, kalau dari sekarang sudah kebiasaan dengan alasan, dengan membenarkan diri, tidak mau rendah hati, mengakui kesalahan, saya yakin dan percaya sulit untuk bisa melihat kerajaan surga itu. Kenapa? Karena kita selalu mengeluh, kita selalu menggerutu,
Selalu kita tidak bisa menerima kondisi keadaan kita. Betul saudara? Makanya Yudas 1 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa kita ini harus betul-betul ya saudara ya, mengerti dan tahu bahwa di situ dikatakan di kitab Yudas pasal pertama itu juga dikatakan bahwa kita tuh tidak boleh menggerutu kan. Iya saudara ya, kita nggak boleh menggerutu. Kalau kita menggerutu maka kita akan menjadi persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya ingin mengatakan buat saudara, kenapa saya ulang ini? Karena ini rewind sebagai basic kita. Kenapa kita ini tidak boleh menggerutu, mengeluh akan tentang apa nasib kita ya. Yudas 1 ayat 16, bukan ayat 6, maksud saya Yudas 1 ayat 16 ya saudara, Yudas 1 ayat 16 gitu ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, saya mengatakan buat saudara, orang-orang semacam ini akan cepat mengeluh. Orang-orang semacam ini akan cepat ngumpat. Orang-orang semacam ini tidak akan bertahan dengan ilah zaman ini. Kenapa? Semakin hari semakin lekat dekat dengan akhir zaman. Semakin hari ini membuktikan warna kualitas kita ikut Tuhan. Gitu ya saudara ya. Nah, kenapa tadi dikatakan kita tidak boleh berkata negatif, kita tidak boleh berkata hal-hal yang buruk? Kenapa saudara? Karena itu akan melemahkan iman. Makanya selalu Tuhan berkata kita harus kumpul dengan orang-orang yang menguatkan iman. Kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah membereskan diri. Makanya kita harus kumpul dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita di saat-saat kita sulit. Selalu pandangannya selalu diberikan positif, selalu diajukan selalu damai. Saudara, kalau kita mempunyai masalah, tidak ada kedamaian di dalam kehidupan kita, dan kita selalu terjadi hal terus-menerus seperti itu, saudara. Saya mengatakan buat saudara, mari kita bangkit dari keadaan terpuruk itu. Dan kita harus bisa menang dalam keadaan terpuruk itu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya. Kita hidup saudara. Jadi kita harus mempercayai firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana bisa kita kokoh kalau kita menghadapi tekanan demi tekanan, rintangan demi rintangan, beban demi beban. Nah, hari ini yang mau saya share buat saudara, kenapa kita tidak boleh mengatakan hal yang negatif atau perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita atau mengutuki diri kita dengan perkataan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara buka di Roma 4 ya, sebagai landasan kita bersama-sama. Roma 4, kenapa kita harus mengatakan kebenaran firman? Kenapa kita harus menghafal firman? Karena itu akan menguatkan kita. Terus diulang-ulang, karena Tuhan minta itu dikatakan berulang-ulang supaya firman mempengaruhi hati, pikiran, roh, tubuh, jiwa kita. Roma 4 ayat yang ke-18 mengatakan demikian ya saudara. Roma 4 ayat 18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk harap. Siapa itu dia? Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikiannya banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Dan Abraham mengeluh, dia tidak mengeluh. Dia hanya menerima saja dan dia hanya percaya saja. Kapan itu terjadi dia tidak tahu. Tetapi dia bersandarkan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata mengeluh di Alkitab diucapkan kepada Abraham. Yang kalau kita diberikan nubuatan, kita jangan masa sih kok nggak terjadi, saudara. Sesuatu yang positif, sesuatu yang menguatkan hidup kita, sesuatu yang mengangkat hidup kita, sesuatu yang memberkati hidup kita, kita harus aminkan, saudara. Jangan kita tidak percaya. Nah, banyak orang tidak percaya dan tidak pernah mengaminkan, maka hidup mereka selalu di dalam keadaan tertekan. Kenapa? Karena yang dilontarkan bukan hal yang positif. Contoh seperti Abraham ayat 19, iman yang tidak menjadi lemah, iman yang tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya sudah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tidak ada jalan keluar, bukan? Tidak ada manusia yang bisa menolongnya. Tidak ada hal-hal yang sesuatu yang bisa mengangkat hidup, martabat Abraham dan Sarah. Sudah tua, sudah tertutup hati. Seperti yang dikatakan, sekalipun tidak ada harapan untuk berharap bahwa dia menjadi bapak banyak bangsa. Dia melihat dengan kenyataannya, nggak mungkin itu terjadi. Ingat saudara, cara berpikir manusia dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Makanya saya mengatakan buat saudara, janganlah mengeluh. Terima saja hal-hal yang benar, sekalipun itu benar terjadi. Dan percaya jika saudara iman saudara tidak menjadi lemah, maka saudara itu akan melihat kenyataan. Inilah firman Tuhan, ini dasarnya.
Kalau kita mau impartasi dari seorang Abraham, kita belajar dari apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk Abraham dan apa yang sudah Abraham kerjakan untuk Tuhannya. Saya mengerti hari-hari ini terakhir ini, mulai orang bercerita tentang perang, tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya, saudara, karena firman Tuhan justru mengatakan jika nanti ada peace, 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 di situ harinya sudah dekat. Jika masih ada perang sana, perang sini dan lain sebagainya, percayalah, saudara, itu belum menuju pada akhir zaman, saudara. Itu kata firman Tuhan. Jika orang sudah berkata damai, 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 berhati-hatilah, kata firman Tuhan. Ngerti ya, saudara ya? Dunia selalu berkecamuk. Dunia selalu tidak ada ketentuan. Dunia selalu tidak ada kepastian. Kenapa? Karena dunia ada di bawah kuasa si iblis. Makanya saudara sama saya diutus ke dalam dunia untuk mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Banyak anak-anak Tuhan dipengaruhi oleh dunia hingga dia terjerumus, hingga dia berubah haluan, cara pandangan, cara berpikir, roh tubuh jiwa hatinya sudah ngikut secara dunia. Bahkan Tuhan berkata, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu berarti menjadi musuh Allah. Itu kata firman Tuhan. Nah, ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi ayat 20, Roma 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakkepercayaan. Tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Sudah harus percaya, bukan? Jangan bimbang. Berkali-kali saya juga mengatakan ini landasan kenapa kita tidak boleh berkata negatif. Kalau saudara negatif, perkataannya, ucapan tidak akan menguatkan saudara, tetapi membuat saudara jenuh, membuat saudara letih, membuat saudara sulit, membuat saudara susah. Kenapa? Selalu negatif. Negatif jangan taruh dalam hati, roh, tubuh, jiwa, pikiran kita. Kita kalau yang negatif buang aja di sampah, saudara. Kita tidak membutuhkan itu, saudara. Yang kita membutuhkan bagaimana kita dilawat Tuhan. Kita membutuhkan bagaimana Tuhan menjamah kita. Kita membutuhkan Tuhan, yang kita butuhkan adalah Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Karena kita percaya Yesus tidak pernah berdusta. Yang kita butuhkan dari Tuhan adalah tangannya memberkati kita, menyembuhkan kita, melawat kita, menjamah kita, mengangkat hidup kita. Itu yang kita butuhkan. Kalau kita bertentangan dengan Tuhan, berarti kita musuh Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan dan kita mengikuti, iman kita tidak lemah, sekalipun tidak ada berharap, kita tetap berharap kepada Dia. Oh, tetapi kata ayat 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Jangan pernah bimbang dengan janji Allah, kan Tuhan sudah berkata, Dia tidak pernah berdusta. Jangan berkata kok tidak terjadi. Tunggu saja, saudara. Pasti firman Tuhan ya dan amin, Alfa dan Omega. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara harus pegang iman saudara. Saudara harus pegang janji Tuhan. Jangan bimbang sekalipun tidak ada harapan untuk berharap. Kata firman, berharaplah kepada Tuhan dan tetap percayalah kepada Tuhan. Dikatakan ayat 20, malah ia diperkuat. Malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Itu yang saya mengatakan, saudara. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi, yang gak enak dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara dalam ketekanan hidup, karena libat finansial, mungkin terlibat utang, saudara di dalam keadaan anak sakit, saudara dimusuhi, dijauhin orang, saudara difitnah, dikatakan yang baik, saudara justru kita memuliakan Allah. Kita diperkuat dengan apa yang terjadi. Nubuatan-nubuatan sudah terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin dinubati sesuatu yang enak, saudara terima saja. Karena Tuhan yang mengajar, Tuhan yang akan membalut. Ayub berkata, aku datang ke dunia dengan tidak membawa apa-apa, sekarang Tuhan mau ambil aku, silakan, karena Tuhan yang mengajar dan membalutnya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengambilnya, kata si Ayub. Saudara, itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Selama kita tetap memuliakan Tuhan dan memperkuat iman kita, maka kita akan melihat janji Tuhan. Itu tujuannya. Kenapa saudara dan saya tidak boleh ngomong negatif? Kenapa Tuhan menyampaikan firman-Nya itu kepada kita? Supaya kita tidak ngomong yang jelek. Kita tidak boleh prasangka yang jelek kepada orang. Karena jangan sampai kita menutup berkat kita sendiri. Jangan sampai kita mengutuki diri kita sendiri. Oh, kita nggak ngutuki, Pak, karena ya ini kan kena keadaannya begini, kan susah, yang berat. Nah, itu sudah mengutuki, itu yang keluar. Itulah komplainmu, itu penggerutumu. Kau menyesali dengan apa yang terjadi. Itu ya saudara, maka dari itu ya kita belajar. Kita belajar bersama-sama supaya saudara sama saya sungguh-sungguh, nama kita itu you and me. Bukan saudara aja, saya juga, namanya kita, ya. Banyak orang tidak pernah bisa mengerti nama kata kita. Kita dipikir hanya saudara, no, kata kita. Kalau saudara belajar bahasa Indonesia, you and me, kamu sama saya, seperti kalau Inggris
hours, gitu ya saudara ya. Makanya saya mengatakan buat saudara, inilah yang harus saudara sama saya perhatikan, bahwa firman Tuhan dibagikan bukan untuk saudara. Bahwa firman Tuhan berkata, bagikan pedang bermata dua yang menusuk kepada sampai tulang susum. Dan firman itu bukan hanya untuk saudara, juga untuk pada saya. Maka dari itu saya mengatakan kita, supaya kita belajar untuk memperkuatkan iman kita akan Tuhan, right saudara, dan memuliakan nama Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya saya ulang-ulang supaya saudara kepikiran itu nempel dalam pikiran kita. Yang pertama, sekalipun gak ada harapan saudara untuk berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah putus, dan iman saudara tidak boleh menjadi lemah. Saudara harus kuat, ya. Iman saudara betul-betul diuji. Iman saudara betul-betul harus berkualitas. Iman saudara betul-betul apa yang saudara yakini, saudara buktikan hari ini, bahwa sampai seluruh badan ragaku hancur, aku tetap percaya akan Tuhan. Dan janji Tuhan, dengan memegang janji Tuhan, dengan yang sudah saudara panjatkan doa-doanya, dengan saudara yang sudah kita bersama-sama berdoa bersama-sama, kita yang sudah memuji bersama, menyembah Tuhan bersama-sama, berdoa sama-sama, ayo percaya. Jangan pernah bimbang. Jika engkau bimbang, kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi jika engkau percaya, maka gunung pun akan beranjak. Haleluya. Ya gitu ya saudara. Maju terus saudara ya. Tadi kuat loh, kau baca firman Tuhan itu kuat. Makanya kita diharuskan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan dikatakan ini diperkuat dengan imannya dan memuliakan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Kata bersyukur, kalau kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Betul ya saudara, kalau kita bisa memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan terjepit, di keadaan terpepet, keadaan terhina, direndahkan, dan lain sebagainya, apa yang sudah alami hal yang tidak baik, kita bisa memuliakan nama Tuhan, berarti kita mempercayai Tuhan. Kenapa mempercayai Tuhan? Karena kita bisa mengagungkan namanya. Wow, itu yang luar biasa saudara. Kalau saudara mengerti ini ajaib, saudara mengerti ini wonderful, saudara mengerti ini betul-betul hidup saudara betul-betul diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa? Tidak pernah mendiskreditkan Tuhan, tidak pernah menyangkali Tuhan, tidak pernah mengeluh dengan keadaan nasib saudara, tetapi bersyukur dan bersyukur karena kasih anugerah Tuhan besar, dan saudara bisa memegang janji itu tanpa bimbang. Terus dikatakan ayat 21, dengan penuh keyakinan, yakin penuh, sekalipun, saya ulang sekali lagi, tidak ada time untuk berharap. Sekalipun gak ada waktu untuk kita bisa berharap karena keadaan yang kondisi yang sulit, tetapi kau punya keyakinan penuh, kau tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Wow, ini luar biasa ayat 21. Sepenuh dengan keyakinan, dalam satu detik aja Tuhan bisa berubah. Saudara harus yakin, saudara harus mantap, saudara harus serius, saudara harus tekuni, saudara harus betul-betul melihat bahwa firman itu sumber dari kehidupan dalam kehidupan kita. Makanya saya mengajak saudara hari ini, untuk bersama-sama menekuni firman Tuhan saudara. Saya senang sekali kalau orang itu bahagia sebenarnya. Ya, saya senang sekali kalau orang bisa memuji menyembah Tuhan karena keagungan Tuhan. Saya senang sekali bisa melihat ada kemajuan orang di dalam hidupnya, kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Kenapa? Karena saya bisa mengatakan yang sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Tuhan itu hidup. Jadi bukan my opinion, tidak. Saya kepingin saudara merasakan itu. Saya kepingin saudara mengalami itu. Saya kepingin saudara itu melihat kasih anugerah di mana Tuhan sudah memulihkan saya, mengangkat, melawat, memberkati. Mau jatuh, mau bangun, dia tidak pernah meninggalkan saya. Begitu juga dengan saudara. Belajarlah hidup ini. Hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jalanilah hidup ini dengan sebaik mungkin. Yang paling penting, jangan berbuat dosa. Yang paling penting, jangan kita menjadi biang kerok dari keonaran. Yang paling penting, jangan mengikuti hawa nafsu. Yang paling penting, jangan ada timbul iri hati. Yang paling penting, jangan sombong. 6-7 perkara yang Tuhan benci, jangan ada pada kita. Kalau itu ada pada kita, hidup kita akan sulit. Day by day, kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Jadi seberapa kuat kita bisa bertahan, seberapa kuat kita bisa mampu. Kena sakit aja habis, saudara. Saudara cari duit habis, sekalipun sudah punya insurans. Seberapa banyak insurans bisa menahan sakit saudara? That's make sense. Bahkan semua dikerukutin, apa yang sudah hasilkan sudah habis. Saya mengatakan buat saudara, supaya anak-anak kita juga bisa melihat
bahwa Tuhan memelihara kehidupan anak-anak kita. Saudara, jangan kau kasih anak kita belajar, anak saudara sekolahkan yang setinggi mungkin, semampu saudara. Percayalah, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, saudara akan melihat anak itu menjadi orang yang berhasil. Sampai anak cucumu tidak akan pernah minta-minta. Amin, saudara. Inilah yang dikatakan Tuhan. Dengan penuh keyakinan, Allah berkuasa untuk apa? Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan janji yang telah Ia janjikan. Karena Dia nggak berdusta. Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa sih susahnya nolong kita? Betul nggak, saudara? Apa sih beratnya Tuhan nolong kita? Apakah Tuhan tidak mampu? Dia menciptakan isi dunia terus nolong kita. Dia aja create kita. Betul nggak? Dia menjadikan kita. Dia yang menjadikan seluruh langit, bumi, cakrawala, bulan, dan bintang, garis batas bumi. Manusia, Taman Eden, Dia buat. Laki-laki, perempuan, Dia buat. Bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, Dia buat. Apa yang tidak bisa Dia buat? Doesn't make sense, saudara. Sekarang yang dicari kita adalah bagaimana janji itu terlaksana. Sudah dikasih tahu pada Abraham tadi. Tadi belajar. Bagaimana Tuhan bisa melaksanakan janjinya. Dari kita, bukan dari Tuhan. Kita tetap berharap sekalipun tidak ada harapan untuk berharap. Kedua, iman kita jangan menjadi lemah. Betul, saudara? Ketiga, kita jangan bimbang menunggu janji Tuhan. Betul? Jadi saudara harus memuliakan Tuhan. Dan keempat, saudara harus yakin. Saudara harus benar-benar hidup dengan mempercayai Tuhan 100%. Bahwa Tuhan apa? Berkuasa. Allah itu berkuasa. Allah itu memulihkan. Allah itu melawat. Allah itu menjamah. Allah itu mengangkat hidup seseorang. Saudara harus percaya bahwa Allahmu Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Buktinya, ya alam semesta ini dijadikannya. Dengan apa? Dengan berfirman. Wow. Itu keluar hanya speak aja. Sepatah kata saja. Masih ingat Lukas 8 ayat 50. Saat pesuruh Yairus datang dan berkata pada Yairus, anakmu sudah mati. Dan muridnya berkata, jangan menyusahkan guru lagi. Betul, tetapi Tuhan mau ngomong apa? Jangan takut, percaya saja. Kenapa? Selain karena daging ini sudah menguasai kita. Karena ketakutan inilah yang menghancurkan hidup kita. Ini landasannya dulu, basicnya dulu. Kenapa kita tidak boleh berkata yang negatif? Kenapa kita tidak boleh berkata hal-hal yang buruk? Kenapa kita tidak boleh menyimpan hal-hal yang buruk di dalam hati, roh, tubuh, jiwa, pikiran kita? Dosa itu sangat berbahaya. Dosa itu merambat bagaikan kanker. Saudara lihat, Lucifer jatuh ke dalam dosa sepertiga malaikat dibawa olehnya. Ngeri ya, saudara. Padahal Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini. Manusia tidak pernah bertahu berterima kasih. Itulah, manusia adalah selalu membenarkan dan sombong dalam dirinya kalau punya talenta lebih daripada orang lain. Yang mengatakan buat saudara, jangan ada pada kita, saudara. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan terjadi, belajarlah rendah hati. Belajarlah mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Belajarlah menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan mempertahankan yang salah, tapi mempertahankan yang benar. Karena kebenaran itu sumber dari segala sesuatunya. Kan Tuhan sendiri berkata, ganjaran kerendahan hati. Ganjaran, saudara. Ganjaran. Ganjaran kerendahan hati. Dan takut akan Tuhan ialah kejayaan. Wow. Saya mengatakan kekayaan, kejayaan, dan kehidupan. Saya mengatakan buat saudara, itulah yang disebut di Amsal ya, saudara ya. Kalau saudara ingin itunya bisa saudara baca ya, jadi saudara hafal ya. Jadi kita belajar hafal sama-sama ya. Ayat ya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kejayaan, kehormatan ya. Kekayaan maksud saya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow. Si kerendahan hati loh. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Inilah yang saudara dan saya tahu. Bagaimana Abraham betul-betul menjadi bapak orang percaya. Janjinya pakai pasir di laut. Wow, keturunannya. Wow. Luar biasa, saudara. Right? Mungkin saudara saya bertanya, sudah mau di situ? Jawabnya mau. Tapi bagaimana caranya? Dikasih caranya.
Sudah apalagi, tinggal kita melakukannya. Jangan berkata, wah berat, susah. Ya enggak apa-apa, berat susah, saudara jangan berharap lagi. Saudara akan sulit dalam hidup saudara. Pasti nggak mau kan? Kalau kita nggak mau berharap lagi sama Tuhan, kita mau sulit nggak? Nggak mau, berharap pada Tuhan. Saudara tidak berharap kepada Tuhan. Saudara sulit, saudara tidak mempunyai iman. Saudara sulit, kenapa sama-sama sulitnya? Kenapa kita nggak mau datang kepada Tuhan? Cara berpikirnya begitu. Kalau kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak bisa, kita tidak bisa melakukan apapun, kenapa kita tidak taruh semuanya kepada Tuhan? Coba cara berpikirnya berubah. Kita mengandalkan dulu manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan semua apa yang ada pada kita. Pertanyaan saya, kalau itu sudah mentok, kalau itu sudah tidak bisa, kalau itu sudah tidak mampu untuk bisa membangkitkan saudara lagi, kenapa kita tidak change? Kenapa kita tidak lari? Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Wow, kalau saudara datang pada sumbernya, isi saudara. Kalau saudara datang pada sumbernya, saudara tidak ada ketakutan dalam kehidupan saudara. Yakin 100%. Kenapa? Selama saudara kayak ketakutan itu datang, saudara baca firman, ketakutan itu akan lari daripadamu. Kenapa? Karena saudara berharap kepada Tuhan. Saudara berpengharapan kepada Tuhan. Dan langsung muncul kehidupan yang baru. Kenapa? Iman saudara tambah kuat. Waktu iman tambah saudara kuat, saudara tidak akan bimbang lagi menghadapi segala sesuatunya. Sudah bisa memuliakan Tuhan. Kenapa saudara memuliakan Tuhan? Karena saudara percaya bahwa Allahmu maha kuasa untuk menyelesaikan segala masalah yang kau hadapi. Itu kata firman Tuhan. Right? Ayat 22. Karena itu, Roma 4 ayat 22, karena itu kita kembali ke Roma 4 22, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya, apa saudara? Diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa itu kebenaran? Berkali-kali ini saya katakan divisi kebenaran. Mengasihi firman, tunduk firman, taat firman, takut firman, dan menjadi pelaku firman. Wow, itu namanya disebut kebenaran. Jadi kalau saudara melakukan, ya, takut firman, setia firman, tunduk firman, taat firman, dan melakukannya, maka saudara akan melihat janji Tuhan. Ya, sebenarnya kan sama, kan diperhitungkan sebagai kebenaran, saudara. Nah, saya mengatakan, kenapa diperhitungkan sebagai kebenaran? Karena saudara punya pengharapan. Saudara punya iman yang tidak goyah. Saudara tidak bimbang. Saudara memuliakan Tuhan, dan saudara tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa. Dalam sekejap itu juga engkau akan dibilang engkaulah sebagai diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham juga manusia seperti kita. Maka kalau kita melakukan sama seperti Abraham, maka Tuhan pun akan menggenapi janjinya kepada diri kita. Amin, saudara. Jadi inilah basic. Kenapa saya mengajak saudara untuk bisa mengerti kenapa kita tidak boleh berkata negatif. Kenapa kita tidak boleh berpikiran yang negatif? Kenapa kita tidak punya prasangka yang negatif? Kenapa kita tidak boleh punya prasangka yang negatif? Kenapa kita tidak boleh melontarkan kata-kata yang negatif? Itu akan membunuh iman saudara, akan membunuh kepercayaan saudara akan Tuhan. Saudara gampang sekali saudara. Anak saudara dilihatin video yang negatif-negatif saudara. Setiap hari jadi orang yang negatif. Nah, saudara mohon maaf ya, saudara lihat dah film-film yang isinya nangis-nangis, suka buat drama, pikiran yang kotor, ucapan yang kotor. Nonton aja drama gitu, saudara. Saya kasih waktu sebulan. Nggak ada sebulan, kali 2-3 minggu aja cukup dah. Kenapa? Cara berpikir saudara akan berubah. Saudara lihat dah, kasih anak-anak saudara drama-drama yang menentang orang tua. Kenapa seminggu, 2 minggu akan jadi menentang orang tua, saudara. Berubah cara pandangnya. Itulah negatif menghancurkan kehidupan manusia. Tapi justru yang negatif itu disenangi banyak orang, saudara. Justru yang negatif itu juga malah dimauin banyak orang. Kenapa? Karena kemauannya banyak, ya saudara, dan dia lupa bahwa dia representatifnya Tuhan. Kita lahir di dalam dunia bukan karena kita mau. Tidak ada orang yang bisa tahu yang mau, oh aku kalau lahir mau minta orang anaknya presiden, anaknya konglomerat, anaknya ini. Nggak ada, nggak bisa. Justru itu Tuhan menempatkan kita sebagai representatifnya. Justru itu Tuhan melahirkan kita untuk tujuan Tuhan yang agung, yang mulia, yang kudus, yang suci. Justru Tuhan melahirkan kita ke dalam dunia betul-betul menjadi influen, bukan di-influen.
Justru kita datang ke dalam dunia itu untuk memperlihatkan kebenaran kekuasaan Tuhan kepada banyak orang. Bukan kekuasaannya kita, bukan kebenarannya kita. That makes sense, saudara. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, ayo Bapak Ibu, kenali firman itu. Kenali Tuhanmu. Pahami Tuhanmu. Yeremia 9 ya, 23-24. Bukan kekayaanmu, bukan hikmatmu. Biar 9 jelas mengatakan, yang Tuhan inginkan adalah kita memahaminya, mengenal Tuhan. Wow. Saudara, kalau saudara bisa mengerti landasan ini, basicnya ini, maka saudara akan mengerti kenapa sih kita harus melakukan hal-hal yang positif. Ini landasan yang kuat. Kalau saudara sudah mengerti landasan ini, maka saya akan membawa saudara masuk ke tahap berikutnya. Ya, gitu ya saudara. Ini basicnya. Nah, lalu apa yang harus saya ketahui lagi? Sesudah basicnya saya tahu, Pak. Nah, kedua, mari kita lihat di dalam Amsal 6 ayat 6 ya saudara ya. Jadi kita lihat di Amsal 6 ayat 6. Ini yang harus saudara lakukan. Nah, Amsal 6 ayat 6. Hei pemalas, dikatakan, hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Yang dititik beratkan kita tuh jangan males, saudara. Ya, kalau kita punya problem, punya masalah, tekanan hidup dan lain sebagainya, lama-lama menjadi males, saudara. Betul nggak? Melihat keadaan itu dan lain sebagainya. Dan kita mulai males lagi karena alasan, karena saya disakiti, saya dikecewakan, apa tekanan hidup begitu banyak, aduh utang begitu banyak, doa tidak jawab. Saudara, Tuhan hanya minta buat kita, saudara, masa jangan malas. Malas apa? Malas berdoa tadi, malas berharap itu tadi, malah memuliakan tuh, malas memuliakan Tuhan. Betul saudara, malas apa istilahnya percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizatnya. Halo, itu yang basicnya. Makanya kita jangan malas saat ada tekanan hidup, sakit, penyakit, hal-hal yang buruk terjadi pada saudara. Berkali-kali saya mengatakan kita harus melihat apa? Kebenaran firman. Kita tidak bisa bergantung dengan teman, kita tidak bisa bergantung dengan orang tua, kita tidak bisa bergantung dengan sahabat. Kita harus bergantung kepada firman Tuhan. Kalau kita bisa bergantung firman Tuhan, kita bisa memberkati orang tua kita bisa memberkati sahabat, kerabat orang lain. Dengan apa? Dengan perkataan firman. Karena yang diucapkan adalah kebenaran. Jangan sampai kita tidak pernah memberitakan kebenaran, hanya opini dan pemikiran kita sendiri. Kita belajar tentang yang benar dalam hidup kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang benar, kalau kita bisa melakukan kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya. Kita menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Contohnya Stefanus. Sekalipun nyawanya harus hancur, sekalipun dia sendirian dikeroyok begitu banyak dengan orang Farisi Saduki sampai dirajam batu dan sampai dia meninggal, apa yang keluar dari mulutnya? Bapa, kasihlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu orang benar, melakukan, dia tidak malas. Tuhan, hancurkan orang itu, habisin orang itu, rasain kalau kamu habis, hancur, mampus, kan gitu saudara. Saya mengatakan buat saudara, itu bukan ajaran kebenaran saudara. Makanya kalau saudara baik, jangan lihat kebaikan seseorang. Tidak ada yang baik, kata firman Tuhan. Nah, yang begini-begini kita harus mengerti saudara. Kenapa? Supaya kita tidak tertipu. Betul, dengan gaya mereka, dengan drama mereka, dengan aktor mereka, dengan artis mereka. Ngerti maksud saya saudara ya? Jadi kita ini kalau kena aktor, kena artis, kita ini akan kekelabuan saudara. Makanya kita harus punya kepekaan, kesensitifan, hidup kedekatan kita akan Tuhan. Kenapa? Setiap perbuatan, ucapan, tingkah laku kita jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara harus berani bertindak. Jangan malas karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Takut ini, takut itu, saudara. Kebenaran is kebenaran. Kenapa tidak ada kompromi? Right? Kita berkata, saya strict, tapi dengan kebenaran kita nggak strict. Gitu ya, saudara. Kita strict dengan kebenaran. Kalau kita strict dengan kebenaran, kita akan strict dengan dosa. Kita strict dengan sensitif. Kenapa? Yang kita utamakan sensitif itu adalah yang tidak, pokoknya semua tindakan, tingkah laku, perbuatan, cara berpikir, cara pandang, cara kita menyelesaikan masalah tidak akan pernah bertentangan dengan firman. Kenapa? Sumbernya dari firman. Saudara akan berdoa, saudara akan melihat firman Tuhan. Apa yang harus saudara kerjakan? Apa yang harus saudara perbuat? Apa yang saudara harus lakukan? Saya mengatakan buat saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini supaya saudara ngerti. Nah, saya ingin membagikan sesuatu happen ya di dalam kehidupan seorang ibu. Ya, jadi saya ingin
Dan waktu dia mendapat tekanan dalam hidupnya, atau dia mendapat tekanan hidupnya dan dia berdoa kepada Tuhan, yang didapati apa? Bukan opininya dia. Yang dia dihadapin bukan apa? Rasa keselnya. Tidak. Justru dia berdoa minta sesuatu lawatan Tuhan, yang keluar adalah firman Tuhan. Nah, ini yang keluar nih. Ini kalau menurut saya bagus sekali, ya. Jadi saudara bisa melihat di Amsal 10, ya. Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa yang mengumpat adalah orang bebal. Yang dia siapa yang menyembunyikan kebencian. Jadi nggak bisa disembunyikan benci itu, saudara. Ditutup-tutupi. Kalau di depan begitu so manis, di belakang tidak manis. Nggak bisa gitu, saudara. Dan firman Tuhan juga mengatakan, dusta di bibirnya ditwist. Tidak ada kebenaran. Dan dia ini membenarkan dirinya sendiri. Terus siapa mengumpat, itu mengumpat adalah orang yang benar. Mengumpat ada, tidak bisa berbicara yang benar. Firman Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya si jahat. Bahkan Tuhan juga sudah mengatakan Yakobus 5 ayat 2, ya katakan dia, tidak katakan tidak, selebihnya kamu kena hukuman. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara ngerti, supaya saudara tahu, belajar. Dan ditambah lagi ayat yang ke-21. Bibir orang benar, apa? Mengembalakan banyak orang. Bibir orang benar. Jadi yang benar, saudara. Alright? Tetapi orang bodoh mati karena apa? Karena kurang akal budi. Jadi kita bodoh. Dengan apa? Melakukan yang ayat yang ke-18 itu. Menyembunyikan kebencian, dusta bibir, mengumpat. Semua berdasarkan firman yang dia katakan, saudara. Dan sedangkan ayat 32 dikatakan, 10:32 adalah, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu apa? Tipu muslihat. Waktu dia mendengar seperti itu, dia terbuka mata pikirannya, saudara. Dan dia otomatis melakukan kebenaran firman. Nah, yang begini waktu dapat sesuatu, saudara jangan malas untuk melakukannya. Atau saudara menutup. Kenapa? Karena sahabat, teman, kerabat. Saya mengatakan buat saudara, saudara harus melakukan firman. Makanya tadi dikatakan di dalam Amsal 6 tadi, kembali lagi, ya saudara, jangan malas. Kita tuh malas untuk melakukannya. Yang malas bukan hanya kerja saja, malas segala sesuatu. Malas dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Saudara malas kerja, sudah bangkrut, saudara. Padahal berkat sudah di depan. Misalkan malas saudara berdiri karena saudara haus, gelas sudah di depan saudara, malas saja berdiri. So, kan banyak tuh orang ya, malas berdiri. Aduh, capek, malas aku. Nah, orang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya berbaring dan ngantuk. Sekali lagi ngantuk dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa, saudara. Padahal semua sudah disediakan. Seperti contohnya di Filipi 4 ayat 9, Filipi 4 ayat Filipi 3 ayat 13, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allah mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan mencukupkan, Tuhan sudah menyukupkan, tinggal kita kerjakan aja sesuai apa yang firman katakan. Tapi nggak mau juga, saudara. Bayangin loh, saudara, nggak mau juga. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini, jangan malas, saudara, untuk melakukan kebenaran. Jika saudara malas melakukan kebenaran, saudara tidak akan mendapat apapun dalam kehidupan saudara. Saudara bisa mendapatkan dengan ulah tangan saudara. Tapi saya mengatakan, kalau sudah melakukan kebenaran, kita akan dapat anugerah Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran, kita akan bisa dapat janjinya Tuhan. Kalau kita bisa melakukan kebenaran, kita akan melihat kuasanya Tuhan. Lebih banyak dibandingkan manusia. Mengerti ya, saudara? Maka dari itu, kalau saudara mulai malas, belajarlah pada semut. Nggak ada rajanya. Tapi dia mengumpulkan makanannya pada hari panas. That's make sense, saudara. Ayo maju terus, saudara, ya. Nah, kita lihat lagi, saudara, hal-hal orang yang malas ini. Kita lihat Matius 25, ya. Nah, gitu, saudara. Supaya saya harap saudara mengerti hari ini di special edition ini, karena saya harus terbang ke LA, saudara, ya. Gitu. Jadi, saudara lihat di Matius 25 ayat ke-26. Ini tentang judulnya perumpamaan talenta. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Jahat. Karena apa? Mempunyai pemikiran yang tidak baik. Tuh. Malas, dan jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ini adalah yang Tuhan berikan 1 talenta. Tuhan memberikan talenta, ada yang 5 talenta, sebetulnya Anda sudah baca untuk menyingkat waktunya. Dan tibalah dengan 1 talenta, semuanya dibilang, wah kamu ada
pelayan yang baik, yang bagus, yang setia, maksudnya kau pelayan yang baik dan setia. Kalau saya lihat itu, maka Tuhannya itu ayat 21 sudah buka aja dulu sebagai salah satu contoh. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa saudara? Yang nomor 1 itu tidak. Sudah ayat 24 kita lihat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah dan terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab ayat 26, Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat. Kenapa dibilang hamba jahat? Karena dia mempunyai pemikiran yang salah tentang tuannya. Dia merasa iri hati. Dia merasa kecewa sama tuannya. Kok orang dikasih ada yang ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada yang 10 talenta, ya saudara. Saya mengatakan buat saudara, hari ini ada 2 talenta, 5 talenta. Saya mengatakan buat saudara supaya saudara ngerti dan tahu dan saudara belajar. Kenapa? Karena dia mau kedudukan. Dia mau tanpa melakukan apapun. Dia seakan-akan dia berbuat suatu kebaikan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu dibilang jahat. Nah, karena dia tahu hanya sahabat 1 saja, dia nggak mau lakukan apa-apa, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, jika kita melakukan, itu masih mending. Ini udah nggak melakukan lagi. Melakukan pun dengan tujuan yang jahat, nggak boleh juga. Makanya Tuhan berkata jahat dan malas. Kenapa? Karena kamu melakukan dengan nggak tulus hati. Kamu melakukan tidak dengan bersyukur. Kamu tidak melakukan bukan dengan kerelaan. Itu saudara, karena ada motivasi lain di balik itu semua. Apalagi ini tidak melakukan apa-apa, hanya ditanam karena hanya dapat 1. Dan dia mau minta jabatan yang lebih tinggi, mungkin dia mau minta 5, mungkin dia mau minta 2, maka dibilang jahat. Kenapa? 1 talenta sudah bersyukur, kita bisa hidup, bisa makan, dan lain sebagainya, kita harus bersyukur, saudara. Itu kasih anugerah Tuhan, dan sesudah itu kita harus juga mengelolanya dengan baik. Kenapa? Karena kita minta kerjanya Tuhan, kata firman Tuhan. Betul, saudara? Nah, maka dari itu kita janganlah malas. Makanya kalau kita malas, Tuhan berkata jahat, berarti kamu betul-betul ingin take advantage saja, mengambil keuntungan saja daripada Tuhan. Saya mengatakan buat saudara, contohnya orang korupsi. Right? Dia maunya cepat kaya, mau cepat boom langsung dengan jalan yang nggak baik. Sekalipun dia mengerjakan sesuatu, tapi itu nggak baik. Itu dibilang Tuhan jahat. Apalagi kalau kita tidak mau melakukan sesuatu, terus kita menghajar orang atau kita berbuat istilahnya mempengaruhi orang dengan hal yang baik supaya orang itu ikut dia, lalu akhirnya dihajar balik. Itu yang dilakukan. Dikatakan jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu, kalau kamu sudah tahu bahwa aku menuai, jadi bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Kalau kamu tahu betul-betul aku ini orang yang jahat, kenapa kamu harus mau terima? Jangan terima dong, jangan bergabung dong. Kalau memang tahu dia jahat loh. Betul? Ini ayatnya saudara. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Berarti Tuhannya jahat dong. Dia ngerampok. Kalau kamu tahu dan itu pendapatmu benar, kenapa kamu mau terima? Kenapa kamu mau bergabung? Kenapa kamu mau ngikut dia? That's the point. Berarti dia ada niat jahat. Makanya Yesus berkata, Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika kau anak-anak Tuhan, dan kau tahu tentang bagaimana kau tidak pernah berbicara yang negatif, engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang negatif, kau nggak punya pemikiran negatif, itulah anak Tuhan yang berkualitas. Seperti apa? Seperti bapaknya. Kalau tidak pernah berubah, berkali-kali saya pernah mengatakan, sekali mengasihi, kau harus tetap mengasihi apapun keadaan suami istrimu dan anak-anakmu, kau tetap mengasihi. Jangan ada mengasihi, sesudah selesai berjalan beberapa waktu berubah kasihnya. Itu namanya bukan anak Tuhan, saudara. Dengan berbagai macam alasan, karena dia berubah, itu suatu penghakiman. Kenapa? Karena yang dilihat hanya kejelekannya, tidak pernah dilihat yang kebaikannya. Di dalam seseorang, kalau sudah berkata jelek setiap kali, jelek, dia sudah kebiasaan. Betul nggak? Udah rutinitas ngomong jelek. Kalau saudara sudah ngomong dari jelek, rutinitas jadi kebiasaan. Dari kebiasaan jadi apa? Sebuah karakter. Jadi karakter yang menentukan masa depan kita.
Itu udah jelas, saudara. Udah clear. 100%. Dari rutin jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Karakter itu menentukan masa depan saudara. Watak saudara seperti apa? Watak saya seperti apa? Tapi kalau saudara mau rutinitasnya selalu kebenaran firman, kebenaran firman, kebenaran, jadi kebiasaan. Waktu kebiasaan itu menjadi karakter. Karakter menentukan masa depanmu penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kejahatan, tapi masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan kasih talenta, diajar supaya kita melakukan, berjuang untuk mensukseskan apa yang sudah dikasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan menghancurkan segala sesuatu dan melihat seseorang dan membandingkan satu dengan yang lain. That makes sense, saudara. Makanya Tuhan mengajarin kita, jangan kita berbicara tentang yang negatif, tapi katakan tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, lalu apa yang kalau saya sudah belajar, oke, saya nggak boleh malas, apalagi Pak yang harus saya lakukan? Nah, saudara lihat di dalam Yohanes 1, Yohanes 4, ya, sebelum kita selesai, saudara, ya, sudah hampir sejam, ya. 1 Yohanes 4, ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah. Kalau saudara berasal dari Allah dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, otomatis yang saudara katakan hal firman, bukan hal yang bukan firman, hal yang benar, bukan hal yang negatif. Make sense nggak, saudara? Kalau saudara mengatakan yang hal benar, itu tujuan. So, itu buktinya bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Does it make sense? Kalau kita tidak bisa mengatakan kebenaran, berarti kita bukan anak-anak Tuhan. Makanya Matius 5 ayat 37, ya katakan dia, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. That makes sense, saudara. Ini makanya kita ini kepingin hidup survive di dunia. Kita mau hidup dilawan di zaman Tuhan. Memang orang benar itu banyak rintangannya, kata Amsal, bukan? Tetapi tidak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang benar dan tidak dibiarkannya jatuh tergeletak, saudara. 10.000 rebah di sisiku, 1.000 rebah di kananku, aku tidak akan goyah mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang dialami Abraham, apa yang dikerjakan Abraham. Itu contoh yang luar biasa. Dia tetap berharap, dia tetap punya iman, dia tetap tidak bimbang, dan dia mempercayai bahwa Allahnya Maha Kuasa. Hebat banget ya Tuhan itu, ya. Makanya kalau sudah berasal dari Allah, otomatis saudara akan mengalahkan apa? Hal-hal yang tidak benar. Itu namanya nabi palsu, kan nggak benar. Sebab apa? Sebab kamu sensitif. Roh yang ada di dalam dirimu adalah Roh Kudus. Betul, saudara. Roh itu lebih besar daripada dunia. Saudara tidak akan ikut dengan mereka. Saudara bisa mempunyai penguasaan diri. Yang seperti saya katakan, banyak orang tidak bisa mempunyai penguasaan diri. Mau minta kaya, mau minta hebat, minta kedudukan, minta dipuji, minta ini. Itu nggak sesuai dengan firman, saudara. Saya mengatakan buat saudara, kalau saudara datang, saudara kaya karena kasih karunia Tuhan, itu luar biasa. Saudara hanya mendapat penghasilan 10.000, tapi Tuhan berikan saudara 100.000, itu anugerah yang besar. Ya, kalau sudah namanya ingin, itu berbahaya. Akan jatuh dalam berbagai-bagai penyempatan. Ingin kaya, itu firman Tuhan juga berkata, ingin kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, hari ini, saya ingin mengatakan buat saudara, jika kau seorang anak Allah, kau harus bisa mengalahkan hal yang negatif. Kalau saudara anak Allah, kamu akan menang terhadap yang negatif. Kalau saudara anak Allah, engkau harus bebas dengan yang negatif. Bukan pembuat sesuatu yang negatif, tetapi engkau yang pembuat suatu kebenaran, supaya sekeliling engkau diberkati karenanya. Oke, saudara, ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kemenangan dalam hidup kita, sukses, tidak berkata tentang negatif? Nah, kita lihat Yeremia 29. Jadi jelas itu, ya. Ini yang populer banget, ya, Yeremia 29 itu, ya. Oh, luar biasa kalau kita bisa mengerti ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu. Bukan Tuhan lalai, bukan Tuhan lupa, atau Tuhan malas. Enggak, dia tahu. Kalau dia tahu, dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia melahirkan saudara. Dia mengutus saudara ada di tempat ini. Di mana saudara berada, di situ terus saudara ditempatkan. Di situlah saudara berkarya. Berkali-kali saya ngomong kepada saudara, enak tidak enak. Kenapa? Ya, berikutnya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Waduh, orangnya gedek, orangnya ngeselin, membuat saya sakit hati, kecewa. Justru di situ kamu ditaruh untuk menjadi influen. Bukan kamu sebaliknya kalah di influen.
That makes sense, saudara. Disitulah tidak benar, kamu datang ke situ menjadi benar. Seorang hamba Tuhan berkata, taruh saya di tempat yang paling miskin. Tuhan akan mengubah di miskin itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Harusnya begitu. Jangan berkata, miskin, gak mampu, gua gak tahan, susah, kado. Gak mungkin lah Tuhan berbuat. Kabur, saudara. Justru di mana kita ditempatkan, disitulah kita dikikis. Disitulah kita betulkah kita muncul seperti api, semakin emas, semakin dibakar, semakin apa? Murni, semakin terang benderang. Apakah kepercayaanmu hanya kepercayaan berkat, imanmu hanya apa? Iman berkat? Apakah imanmu iman mujizat? Saudara, disitulah segala sesuatunya Tuhan izinkan itu terjadi, dan Tuhan menempatkan seseorang bukan dengan malapetaka. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang ada padamu, right? Itu hebat banget. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, diberikan kepada saudara. Tuhan tahu, udah pasti tahu, saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Loh, kok damai sejahtera, kok orang itu mengecewakan? Justru disitulah saya katakan, itulah ujian buat saudara. Benar nggak kepercayaanmu akan Tuhan? Ngerti ya, saudara? Benar nggak bahwa kamu orang-orang yang selalu rohani, waduh berdoa begini begitu? Benar nggak tingkah laku perbuatanmu sesuai dengan perkataanmu? Tidak. Ini ujiannya sekarang. That makes sense? Ini ujiannya, saudara. Oh, kalau saudara mengerti ini, wonderful banget. Dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Tidak ada kecelakaan. Tuhan tidak pernah menempatkan sesuatu yang buruk. Pencobaan bukan datang daripada Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan yang membuat tidak damai sejahtera, kan itu emosimu. Betul nggak? Sakit hatimu, kekecewaanmu. Yang menghilangkan damai sejahtera itu. Yang merusak rancangan Tuhan yang kamu sendiri. Bukan orang lain. Tuhan menempatkan di situ dengan damai sejahtera. Kenapa itu bisa terjadi hal yang buruk? Itulah tugasmu untuk memperbaiki. Itu tugasmu menjadi terang. Tugasmu mempengaruhi tempat itu menjadi atmosfernya Tuhan. Merubah tempat itu menjadi kemuliaan Tuhan. Bukan, it's done. Oh, gua nggak mau lagi dah, it's done. Nggak begitu, saudara. Kita jangan gaya dengan gaya orang lain. Jadilah dengan gaya hidupmu sendiri, saudara. Kita ini mau apapun, saudara. Mau apapun. Mau saudara logatnya Inggris lah, saudara logatnya jadi apa, darah yang ada pada dirimu tidak bisa dibohongi. Selesai, saudara. Is clear. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi seperti diri kita. Right? Kalau saudara ngerti hari ini, is luar biasa banget. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kecelakaan. Saudara harus jadi influence. Seperti saya buktikan, apa yang kamu katakan, wah seorang kamu orang hebat, orang yang berpengetahuan, orang yang mungkin kedudukannya tinggi. Apa benar, saudara? Buktikan, bisa nggak menguasai situasi yang runyam itu? Itu ya, saudara. Makanya Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Berbeda dengan dunia berikan. Karena damai sejahteranya Tuhan menguasai situasi kondisi hingga yang buruk menjadi penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Dengan apa? Kehadiran saudara. Bukan dengan kehadiran saudara merusak semua lingkungan damai sejahtera itu di dalam tempat itu. Udah tidak ada damai sejahtera, kamu datang lebih nggak damai sejahtera lagi. Justru kamu datang merubah menjadi damai sejahtera. Sebab rancangan Tuhan yang ada padamu bukan rancangan kecelakaan. Halo, jelas ya? Jadi rancangan apa yang ada pada Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi apa? Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Haleluya. Betul, saudara? Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Jangan pikir berkat, bukan itu. Tuhan menempatkan kita menjadi saluran berkat. Tuhan menempatkan kita untuk merubah keadaan itu. Jangan berkata, aku tidak mampu. Itu tadi katakan, aku tidak bisa, tidak tahan lagi, sakit, kecewa hati, bla 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 bla. Minta dukungan. Sudah, Tuhan tidak menghendaki demikian, saudara. Itu kamu hanya mengandalkan manusia. Firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. That's the Bible say. It's not me say. Justru kita ada di tempat itu untuk menjadi influence, menunjukkan bahwa kamu orang yang berkualitas, menunjukkan bahwa kamu orang yang luar biasa, menunjukkan roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh dunia. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di tempat itu hingga menjadikan kamu luar biasa hebat. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus. Wow, kalau kita hanya ngomong, tapi kenyataan kebenaran tidak sesuai, bahwa kita ini pendusta, saudara. Right?
Nah, ini ayat ini luar biasa loh sebenarnya, saudara ya. Saya tutup dengan 1 Yohanes ini. Jadi gitu saudara ya, kita nih, aduh, kalau menurut saya kita ini kadang-kala cepet kena drama, kena prank. Gitu saudara ya. 1 Yohanes 2 ya, ayat yang keempat. Ini jelas sekali. Ayat ketiga dulu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Tandanya mengenal Allah apa? Yaitu kita menuruti perintahnya. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Jadi di mana Tuhan tempatkan, disitulah kita berkarya. Kita rubah tempat itu. Karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia. Pakai roh Tuhan untuk merubah keadaan kondisinya. Apapun situasinya. Ayat keempat. Ayat berikutnya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, Roh Kudus tidak akan menyimpang dari perintah Tuhan. Roh Kudus akan mengerjakan secara luar biasa hingga semuanya dibuat dan akhirnya semua orang bertobat. See? Niniwe, kedatangan cuma 1 Yunus. Niniwe, kedatangan 1 Yunus. Yunus tidak maunya Niniwe dihabisin, bukan? Yunus diutus oleh Tuhan secara luar biasa hingga bisa mempengaruhi seluruh tempat itu, negara itu, lokasi itu. Menjadi apa? Orang yang bertobat. Itu yang benar, saudara. Bukan kita ngomong yang negatif. Bukan kita menghancurkan tempat itu. Ya, Tuhan nggak mau dihancur. Yunus tidak mau kan disuruh Tuhan. Saya mengatakan buat saudara, itulah manusia. Tetapi Yunus bertobat sungguh-sungguh. Dan dia melakukan perintah Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan. Harusnya begitu, saudara. Terus ayat berikutnya. Dan menurut perintahnya harusnya begitu. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, barang siapa aku mengenal Tuhan, tetapi tidak apa, menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Jadi kalau saudara berkata, kamu anak Tuhan, tetapi tidak menuruti perintahnya, misalkan saudara bibir dusta, ngomong tidak benar, saudara bolak-balik, saudara pendusta, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. See? Nah ini yang merusak citramu akan Tuhan. Hingga saudara tidak bisa berbuat apapun di dalam kehidupanmu selain yang negatif yang saudara keluar. Selama saudara tidak bertobat seperti Yunus, saya mengatakan buat saudara, kita tidak akan bisa melihat hidupmu dipulihkan Tuhan, hidupmu diangkat Tuhan. Orang sudah menikmati sana sini, dia terus hidup di dalam keadaan yang sulit seperti itu. Baik jasmani, baik rohani, baik pikiran, tubuh, jiwa. Maka dari itu, belajarlah seperti Abraham. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang negatif untuk siapa saja, untuk dirimu, untuk temanmu, sahabat, orang tuamu, karyawan, sesama manusiamu. Hukum cuma 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusiamu. Amin, saudara. Saya harap special edition ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya berharap kita bisa belajar bersama-sama dengan ini. Dan kita berharap kita bisa maju terus. Dan jika Tuhan panggil kita pulang atau rapture, kita akan terangkat bersama-sama. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar GKI Amerika Center USA TV dan Ijer yang menyaksikan siaran ini, Tuhan Yesus. Biar kasih setiamu boleh turun atas mereka. Kami, hambamu ini dan bersama umatmu dan orang-orang pilihanmu ini. Kami mau belajar untuk semakin hari rendah hati. Semakin hari mau diproses tuh. Mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sekalipun berat, sekalipun susah, kami tidak akan pernah meninggalkan harapan kami. Kami mau menguatkan iman kami. Kami tidak mau bimbang, Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Sebab roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh dunia. Tuhan, kami mau berharap kepada Tuhan. Senantiasa hidup kami taat takut akan Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Semaksimal mungkin kami buat ruang dosa itu menjadi kecil dan tidak berguna. Tetapi kebenaran semakin besar menguasai roh, hati, tubuh, jiwa, pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkat-Mu melimpah untuk keluarga besar GKI Amerika Center USA TV, e-Church,
yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami, yang menyaksikan Family Devotion ini atau yang mau klik nantinya Tuhan. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat udah berikan jalan keluar, yang kekurangan finansial diberkati berlimpah-limpah. Apapun permasalahan mereka, apapun penyakit mereka, dari yang berat sampai yang kecil, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Doa orang benar didoakan sungguh-sungguh, Yakobus 5 ayat 16, akan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, biar berkat kasih karunia Tuhan menyertai kita semua hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. God is a good, God is wonderful. Kita sampai ketemu kembali di dalam acara waktu yang jam sama. Dan kita akan bertemu di hari Minggu, saudara. Di Indonesia hari Senin, ya saudara. Jam 1 pagi ibadah raya, dan jam hari Minggu jam 6, jam 8 pagi waktu Indonesia, di mana sudah ada dan berada. Tuhan memberkati. Bless family. Blessing, blessing, blessing. Bye.